106 dia Untirta Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Halo, selamat senja. And yeah, of course, this time during the next 2 hours you guys are all with me again ya. Karena kita hari ini bakal membahas banyak banget hal mengenai ilmu pemerintahan. Nah, kepo kan? So stay with me for the next 2 hours ya, karena ada banyak banget hal yang harus kita bicarakan bersama. Asik. And just stick around us. FYI juga nih, Yusi hari ini tidak sendirian. Terus sama siapa tuh? Gitu. Ada dong, ada sahabat diskusi. Dan sahabat diskusi aku adalah seorang dosen ilmu pemerintahannya. Nice. Tapi Smartizen jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal mau dengerin musik yang hits and happening abis dulu nih. Abis itu baru kita invite sadis kita senja ini. Gitu aja ya, sepakat ya. Oke, kalau gitu sekarang enjoy the music. Kita langsung flip aja kali ya kameranya biar kelihatan kecantikan Bu Ika nih. Wow, membahana banget nih, udah keren. Halo Ibu, selamat senja. Selamat senja. Oh, anak indie ya. Anak indie. Senja. Sebenarnya aku nahan-nahan berkata seperti itu. Tapi oke, anak indie ya, anak senja. Iya. Apa kabar Ibu senja ini? Semoga tidak bosan. Iya, aku baru mau bilang semoga Ibu gak bosan ketemu sama aku. Enggak Semoga lah. tidak bosan. Tidak dong, seneng banget malah ketemu sama Bu Ika lagi nih. Terima kasih. Mau dijadiin ini ya kan mahasiswanya Oh, tuh. boleh. Oke Bu, terkait mahasiswa ya, asik. Kita kan tadi udah menjelaskan sedikitnya profil tentang ilmu pemerintahan itu sendiri Bu. Nah tapi Yusi pengen minta Ibu nih jelasin sedikit aja gitu sejarah dari ilmu pemerintahan di Untirta ini sendiri khususnya. Baik, gitu. terima kasih Yusi dan teman-teman pendengar setia dia. Jadi ilmu pemerintahan ini memang baru berdiri 2014 ya dibandingkan ilmu komunikasi dan ilmu administrasi publik. Iya. Sebagai prodi bungsu. Bungsu ya namanya. Bungsu, kita mah disebutnya bungsu. Jadi kalau ada kesempatan apa-apa tuh selalu ngomongnya belakangan. Sebagai prodi bungsu ya ada banyak tantangan sih yang kita hadapi ya, terutama bersaing dengan ilmu pemerintahan yang lain, tua yang lain, betul, kayak UGM, Unpad gitu. Tapi ya alhamdulillah sih saya dan teman-teman bisa melewati itu gitu. Jadi walaupun baru berdiri 2014, lulusan berarti baru 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya juga dinamikanya mahasiswa kalau mau masuk tuh sempat bertanya-tanya gitu, ini akreditasinya apa sih? Ilmu pemerintahan nih kok jadi ragu mau masuk gitu. Nah mudah-mudahan nanti di kesempatan sore ini semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti bisa kita jawab bersama-sama dengan betul sekali. Jadi itu dia, ternyata baru sekitar 7 tahun ya Bu. Oke. Sekiranya hal-hal apa nih yang bakal kita pelajarin kalau kita jadi anak ilmu pemerintahan gitu. Iya, jadi kalau komunikasi kan dia memang punya kajian yang sangat spesifik ya, bahas tentang media, bahas tentang PR gitu. Cuma kadang anak-anak SMA kalau misalnya kita lagi touring gitu ke SMA, mereka selalu bingung apa sih yang membedakan administrasi publik sama ilmu pemerintahan gitu. Itu pertanyaan saya juga sebenarnya. Sama-sama aja kayaknya gitu. Tapi satu hal yang membedakan administrasi publik dengan ilmu pemerintahan sih, ini bukan karena saya anak IP terus saya ya. Tapi kalau yang saya rasakan adalah administrasi publik itu pembahasannya lebih banyak bicara tentang kajian-kajian pemerintah. Jadi bagaimana cara menjadi aparatur negara yang baik, bagaimana cara pengarsipan yang baik gitu, bagaimana sih birokrasi itu dijalankan, bagaimana pelayanan publik itu dijalankan. Jadi fokusnya sangat-sangat pemerintah. Nah, ilmu pemerintahan sendiri itu cuma jadi salah satu fokus kajian aja. Jadi selain kita bicara pemerintah, kita juga bicara pemerintah ini melayani siapa? Melayani masyarakat. Kita juga belajar tentang masyarakat gitu, belajar tentang
bagaimana itu multikulturalisme, Oke. bagaimana itu konflik yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi bisa dibilang kalau administrasi publik itu bicara tentang pemerintah saja, atau kita sebutnya sebagai fokusnya itu negara saja. Kalau ilmu pemerintahan bahas tentang fokus negara dan yang dilayani masyarakatnya gitu. Jadi memotret relasi di antara kedua aktor itu gitu. Termasuk juga aktor di tengah, penyambung lidah masyarakat ke pemerintah, Siapa tuh? DPR, partai politik gitu. Makanya ada kajian pemilu, ada kajian partai politik gitu. Lumayan kompleks ternyata ya. Berat, pusing, pusing Iya, ternyata. saya ngedengerinnya aja udah pusing ya. Pusing. Jadi kalau ngajar anak-anak semester 1, kalau saya kebetulan saya pegang dasar-dasar ilmu pemerintahan ya di semester 1. Kalau saya lagi pertemuan pertama saya ngejelasin nanti teman-teman tuh selama 6 semester akan belajar begini gitu. Nanti pasti duduknya jadi pada nyender tuh. Lalu ngomong kok berat ya, padahal mah enggak sih sebenarnya mah. Iya, kan belum dijalanin ya Bu ya. Betul. Baru pembayangannya aja yang berat. Baru dibayangin aja, makanya berat. Iya, saya juga ngebayanginnya berat sih, karena kan fokusnya bukan hanya pemerintahan berarti ya, tapi masyarakat juga problem-problematika yang relating antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Betul. I see, Smartizen. Okay, that's the first point that yang kita bicarakan untuk senja ini. Tapi Smartizen jangan kemana-mana dulu nih, karena bakal banyak banget topik-topik lain yang bakal Yusi angkat. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat. Ayo kita dengerin dulu Daya Sit Still Look Pretty. Lihat lagi beliaunya ya kan, biar bisa next question lagi gitu. Nah, halo Bu Ika, udah cerah banget nih. Wajahnya. Nice, oke Bu, kita lanjut ya Bu. Nah, tadi kan kita ada pembahasan tentang IP-nya itu sendiri ya Bu. Berarti sekarang aku mau nanya kayak lebih ke, berarti ilmu pemerintahan ini dalam tahun ini ya. Untuk IP sendiri itu ada berapa ya Bu jumlah mahasiswanya gitu? Jumlah mahasiswa kalau yang aktif sekarang sih kayaknya 500-an ya. 500-an. Tapi kalau jumlah dari awal dari 7 tahun, karena dulu pertama kita nerima 1 kelas, terus 2 kelas, baru 3 kelas, sekitar 800 sampai 900 lah. Kalau dari awal ya lumayan ya. Wow, udah bisa bikin negara dong. Udah kayaknya kalau maju pemilu udah bisa menang. Itu lumayan ngurusin 900 anak orang lumayan. 900 kepala yang berbeda. Betul. Egonya masing-masing. Benar. And then Bu, fokus konsentrasi sendiri yang di IP tuh dalam jurusannya khususnya itu apa aja? Sebenarnya kalau konsentrasi secara spesifik kita nggak ada ya. Nggak ada. Cuma memang kalau boleh membagi kelompok mata kuliah itu tadi ada 3, ada kelompok pemerintah atau negara gitu kita nyebutnya. Konsentrasinya state itu bicara tadi bagaimana menjadi aparatur pemerintah yang baik. Lalu konsentrasi yang kedua itu konsentrasi masyarakat atau civil society. Tadi belajar tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, termasuk tentang politik identitas, multikulturalisme, konflik, politik lingkungan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ranah intermediari, yaitu ranah penghubung antara state dan civil society. Jadi bukan konsentrasi sih, tapi kelompok mata kuliah kalau kita. Jadi karena pertimbangan kita kalau konsentrasi, nanti mahasiswa misalnya ngambil konsentrasinya pemerintah, maka dia akan nggak dapat ilmu tentang masyarakatnya. Betul. Jadi akhirnya, tapi kan itu kan kembali lagi ke opsi masing-masing jurusan ya. Nah akhirnya kemudian yang kita ambil adalah ya udah deh kita nggak usah pakai konsentrasi, jadi mahasiswa ya mempelajari semuanya gitu. Jadi mungkin ya imbasnya jadi agak berat sih ya. Gitu. Aku baru bilang itu. Jadi dari tadi ngebaca pikiran aku terus. Kita sudah sehati kan. Kita sefrekuensi nih kayaknya. Abis ini nongki ya Bu. Boleh.
By the way tadi kan berarti Ibu bilang tidak adanya konsentrasi jurusan. Tapi apakah di univ lain itu ada atau memang IP itu memang tidak ada konsentrasi jurusan? Ada. Kalau di kayak misalnya pengalaman saya dulu kuliah di UGM itu memang sempat ada konsentrasi. Konsentrasinya juga sama. Kalau di kita jadi kelompok mata kuliah di UGM itu konsentrasinya ada konsentrasi state, civil society sama intermediary, karena memang kita banyak berkiblatnya ke UGM sih sebenarnya kalau ilmu pemerintahan Untirta. Karena kebetulan dosen-dosennya banyak yang lulusan UGM. Jadi berkiblatnya itu banyak ke sana, betul. Cuma kalau yang lain, ilmu pemerintahan yang lain yang saya ketahui itu udah banyak yang mulai meninggalkan konsentrasi sih. Jadi banyak yang dipergunakan sekarang kelompok kajian, kelompok mata kuliah gitu. Seperti yang dilakukan Untirta saat ini. Betul. Oke. By the way, berarti itu depends on univ apa? Fakultas apa univ berarti yang memutuskan? Kita punya asosiasi sebenarnya. Asosiasi Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia. Di situ tuh kita banyak sharing bagaimana kemudian mengelola prodi ilmu pemerintahan itu gitu. Cuma memang tidak secara spesifik bahas tentang apakah harus ada konsentrasi atau tidak. Jadi menurut saya sih balik ke univ, fakultas dan prodi masing-masing. Kurikulumnya mau dibikin seperti apa gitu. Oh, berarti kita memiliki pilihan ya sebenarnya. Betul. Punya pilihan. Oke. Oh iya, aku baru ingat kalau salah IP ini belum, kalau salah kemarin itu belum masuk for Kemapi ya. IP itu kan jurusan. Oh, itu jurusan. Di Hima ya. Di himanya. Itu kira-kira nih, aku boleh kali nanya-nanya ke dosennya langsung ya kan. Untuk memenuhi standar seperti itu, apakah karena kurikulum kita yang berbeda tidak masuk ke sana atau bagaimana nih sekiranya? Sebenarnya di awal semester 1 itu yang selalu saya bilang ke mahasiswa sih, kamu nggak perlu bersedih kuliah di ilmu pemerintahan Untirta karena ilmu pemerintahan Untirta sendiri kan sudah gabung di asosiasi itu. Artinya ilmu pemerintahan yang kamu pelajari di Untirta itu sama dengan ilmu pemerintahan yang dipelajari di Unpad, di Brawijaya, di UGM gitu, yang memang tergabung dalam asosiasi itu. Karena kita punya sekitar kalau saya nggak salah ada 12 mata kuliah wajib yang memang harus ada. Jadi kalau dia tidak tergabung dalam Forkemapi itu, menurut saya sih alasannya bukan karena kurikulum yang berbeda. Iya, karena kita memang sudah sama ya, cuma memang prodi belum banyak ngobrol sama Hima terkait dengan hambatan apa yang kemudian bikin Hima ini belum gabung. Betul gitu. Jadi karena belum ngobrol, nggak ketahuan nih mereka kesulitannya apa yang bisa kita bantu gitu. Nah, ini bisa jadi sih Bu obrolan selanjutnya nih buat IP sendiri, kan lumayan ya Bu. Betul, karena saya juga mikirnya selain prodi punya wadah di tingkat nasional, Hima juga harus punya wadah di tingkat nasional ya, biar nggak ketinggalan informasi. Iya, betul banget. Selain prodinya, mahasiswanya juga harus maju. Iya, betul. That's why harus kalau ada kesempatan kenapa tidak? Gitu kan. Gitu Smartizen. Jadi untuk IPA sendiri ternyata tidak ada konsentrasi di Untirta ya khususnya, tapi lebih ke mata kuliah yang agak dibedakan tapi semuanya diajarkan seperti itu. Gitu Smartizen. The second question ya kan, masih sama aku sama Bu Ika, tenang aja. Cuman tetap dong, setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat. Kita dengerin dulu yuk Bu. Puterin buat Smartizen ya, Taylor Swift Style. Oke Smartizen, balik lagi tentunya sama Yusi di sini, dan kita akan membahas lebih tentang akreditasi ilmu pemerintahan itu sendiri. Asik. Udah ada Bu Ika di sini, langsung kelihatan cantiknya. Waduh. Bisa ya penyiar ya. Bisa banget. Kalau nggak gitu nggak digaji. Oke.
Oke, next ya Bu. Jadi tadi udah sedikit disinggung-singgung nih mengenai akreditasi IP itu sendiri. Berjalan 7 tahun. Nah, saat ini udah akreditasi apa tuh IP? Ayo apa? Apa tuh? Jadi kalau boleh cerita tentang akreditasi ya, akreditasi itu kalau buat kita di IP itu proses yang sangat panjang dan melelahkan. Iya. 7 tahun. Tapi memang kalau kita cerita ini ke teman-teman ikom dan teman-teman AP diketawain. Oh gitu. Ya elah baru segitu doang gitu. Lo baru 7 tahun kagak bisa ngeluh gitu. Oke. Jadi akreditasi pertama kita di 2018 kita dapet C. 2018 dapet. Oh, bentar itu agak lama juga 2014 sampai 2018 baru dapet C. 2017 sorry 2017. Karena memang akreditasi itu kan nggak bisa yang terus harus berjalan dulu tuh baru kita bisa ngajuin akreditasi. Di 2017 kita ngajuin akreditasi dapet C. Sebuah pukulan yang cukup menggoyangkan ya, karena kita lalu dihadapkan pada tatapan-tatapan mahasiswa. Kita mau jadi PNS masa akreditasinya C gitu. Tatapan berkaca-kaca gitu. Oke, berarti memang kita harus berubah. Nah, setelah dari 2017 itu kita banyak melakukan introspeksi diri ya, melihat apa sih kelemahan kita gitu. Terus akreditasi dapat A ya, ikom dapat A itu serasa ini tekanan banget. Ini tekanan di kanan kiri. Pressure gitu, habis. Apalagi banyak ngobrol sama dekanat. Mereka nggak nuntut gimana-gimana, mereka nggak bilang IP harus A itu enggak, karena mereka paham IP dari C ya, dari C ke A dan baru. Cuma mereka bilang gini, fisip bagus ya kalau A semua, oke. Secara konotasi ya. Iya, nggak bilang itu harus A, enggak. Fisip bagus ya kalau A semua. Oh iya. Bahkan ketika kemudian sebelum akreditasi kita datang ke Pak Rektor juga Pak Rektor bisa gitu. Bahwa punten ya ini yang ngejalanin darah-darah, mohon maaf. Tapi ya alhamdulillah sih kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa merasakan bagaimana bernafas sebagai prodi dengan akreditasi A gitu. Jadi dengan bangga gitu akhirnya saya bisa bilang ke mahasiswa, nih yang mau jadi PNS nih gitu ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, berarti resmi akreditasinya A di tahun 2021 baru banget. SK-nya baru keluar di tanggal 19 Maret kemarin kalau saya nggak salah. Wow. Fresh ibarat kue, ini masih anget nih dari belum sebulan-bulan acan nih. Syukuran acan belum. Udah saya bilang abis ini kita ngopi. Kita syukuran sambil iris tumpeng ya. Boleh banget. Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang akreditasi yang dari C langsung ke A itu kan udah keren banget dong tentunya. Itu komponen apa aja sih yang harus dilakukan oleh prodi khususnya hingga mencapai ya akreditasi A tersebut? Banyak sih yang kita kejar, kayak misalnya dulu jadi kita berusaha bikin ilmu pemerintahan dari yang tidak dikenal oleh siapa-siapa, jadi ya minimal tahu lah bahwa di Untirta tuh ada IP gitu. Kita bikin seminar nasional, kita bikin puncaknya sih kita bikin seminar internasional, pembicaranya itu dari berbagai negara itu lumayan ngangkat ini banget, lumayan ngangkat IP Untirta ini. Iya itu. Terus seminar nasional, seminar internasional, beberapa kali kita ngirim mahasiswa untuk ikut kompetisi. Terus lulusan juga kita dorong, mau sekolah, ayo kita bikin surat rekomendasi gitu. Jadi kita banyak belajar dari ikom dan apa ya, bagaimana cara mengelola prodi yang baik sehingga sebenarnya target kita tuh nggak A sebenarnya, B aja ya. Karena kan buat jadi PNS minimal akreditasinya harus B ya, waktu itu ada aturan itu, walaupun sekarang udah nggak ada. Minimal B aja. Tapi memang nggak tahu ya mungkin tadi balik lagi kita dikasih kesempatan untuk akreditasi A gitu. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini tuh bisa bikin IP jadi sejajar gitu dengan prodi-prodi IP yang
lain. Yang lain. Oh jelas udah sejajar dong. Kan udah A. Bener, aduh jadi malu. Apa? Keep your heads up. Oke. Gak apa-apa Bu Ika. By the way, untuk masalah akreditasi berarti baru banget ya. Berarti tapi kalau misalkan dari yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kayak yang baru masuk 2017, berarti nanti kalau dia lulus akreditasinya oh ya, oke, I see. Gitu Smartizen. Jadi wow, congratulations IP udah dapat A. Akhirnya malam-malam tidak bisa tidur itu saya bahkan sampai kalau mimpi itu sampai mimpi akreditasi. Waduh. Gitu. Sampai kadang tuh bercanda sama teman-teman, gue nggak pernah ngimpiin cowok gue, malah ngimpiin akreditasi kapan gue kawin gitu ya. Kalau ngobrol sama teman-teman tuh sampai ada dalam taraf di mana akreditasi itu jadi kata terlarang yang tidak boleh diucapkan. Jadi sama kayak tugas akhir nggak boleh nanya skripsi sampai mana, IP itu nggak boleh nanya akreditasinya sampai mana gitu. Saking ke-triggernya ya. Betul sekali. Oke, tapi sekarang udah bebas lah ya. Bebas, alhamdulillah. Udah bisa bernafas lega nih ya. Tidur nyenyak. Alhamdulillah. Bantal tuh jadi lebih empuk. Apa hubungannya? AC jadi lebih dingin gitu. Oke. Emang gitu sih Smartizen. Kalau suatu pencapaian kita yang bahkan tidak kita ekspektasikan ya kan, tercapai itu sesuatu yang wah banget buat kita. Benar-benar. Ya jadi itu adalah the next point untuk talk aku dengan Bu Ika senja ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sama aku sama Bu Ika. Don't go anywhere, just enjoy the music. Aduh aku korupsi waktu dong. Nggak apa-apa lah ya, untuk Smartizen apa sih yang enggak. Oke, jadi di pukul sekian aku bakal bacain review ya kan tentang 2 jam ke belakang tadi. Bahwasannya aku dan Bu Ika membicarakan tentang proses akreditasi ilmu pemerintahan Untirta. Wow, it's nice to see her sebenarnya ya, karena ya aku mau ditraktir. Nggak, itu gimmick. Oke, next. Jadi Smartizen untuk 2 jam ke belakang tadi kita bicarakan tentang ilmu pemerintahan Untirta. Bahwasannya ternyata di ilmu pemerintahan Untirta ini kita memiliki kurikulum yang agak berbeda, di mana tidak dipakainya konsentrasi jurusan, tapi kita mempelajari semua mata kuliah wajibnya. Salah 3 kuliah mata kuliah yang harus dipelajarin oleh mahasiswa IP itu sendiri adalah bagian pemerintahan atau state, lalu juga masyarakat atau sipil, dan intermediarinya. Nah, kalian semua nih Smartizen yang bingung gitu kan, aku mau kemana, boleh banget kalau misalkan mau tertarik sama ilmu pemerintahan, kontak-kontak ke sosial media officialnya tentu ya. Cari aja ilmu pemerintahan Untirta, pasti langsung ada deh. Gitu aja Smartizen untuk reviewnya. Jangan lupa kalian semua harus banget follow Instagram kita di @diauntirta, lalu juga di Facebook kita di 106 Dia Untirta, YouTube channel kita jangan lupa di subscribe di 106 Dia Untirta, dan kalau mau curhat-curhat via WhatsApp juga boleh di 081808106106. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. Tapi kamu jangan sedih-sedih ya, karena kan kita mau weekend. Yay, happy weekend everyone and enjoy this music.